Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dina adalah seorang gadis sederhana yang hidupnya jauh dari gemerlap kemewahan. Ia tumbuh dalam keluarga biasa yang mengajarkannya tentang nilai-nilai kehidupan seperti kesabaran, ketulusan, dan kerja keras. Wajahnya manis, hatinya lembut, dan tutur katanya selalu penuh hormat, terutama kepada orang yang lebih tua. Hidup Dina berubah ketika takdir mempertemukannya dengan seorang pria tampan dan berwibawa bernama Agas. Agas bukanlah pria biasa. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar dengan posisi yang cukup menjanjikan. Sosoknya yang cerdas, bertanggung jawab, dan penuh perhatian membuat Dina takluk sejak pertemuan pertama. Mereka menjalin hubungan yang sehat dan saling menghargai. Cinta mereka tumbuh dengan cepat dan mendalam, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka sederhana namun penuh kebahagiaan. Dina benar-benar menikmati perannya sebagai istri, melayani suaminya dengan sepenuh hati. Setiap pagi ia bangun lebih dulu, memasak sarapan, dan membereskan rumah. Ia tak pernah mengeluh walau pekerjaan rumah tangga kadang melelahkan. Namun di balik senyum bahagia itu, tersimpan satu duri dalam kehidupan rumah tangga Dina, ibu mertua. Sejak awal, Ibu Agas tak pernah merestui hubungan mereka. Dalam benaknya, Agas pantas mendapatkan wanita yang sepadan secara status sosial, wanita yang ia pilih sendiri untuk menjadi menantu idamannya. Dina, bagi sang mertua, hanyalah wanita kampung yang tidak pantas bersanding dengan anaknya. Namun, karena cinta Agas kepada Dina begitu besar, pernikahan tetap terlaksana. Meski demikian, setelah mereka tinggal serumah, sikap sang ibu mertua kepada Dina tak pernah melunak. Di hadapan Agas, ia bisa bersikap manis, seolah menyayangi menantunya. Tapi saat Agas tak ada, kata-katanya berubah menjadi racun. Dina dicaci, disindir, bahkan direndahkan tanpa ampun. Meski hatinya sering remuk, Dina memilih diam. Ia percaya bahwa kebaikan pada akhirnya akan mengalahkan kebencian. Namun, sampai kapan kesabaran Dina bisa bertahan? Dan bagaimana jika satu peristiwa besar memaksa Dina membela dirinya, memperjuangkan kebenaran dan kehormatannya sebagai istri? Matahari pagi menyapu perlahan jendela kamar Dina, membias kehangatan lembut ke atas tempat tidur. Dina bangun lebih dulu dari suaminya, seperti biasanya. Ia menatap wajah Agas yang masih terlelap dengan senyum tipis di bibirnya. Ia masih tak percaya bahwa lelaki sebaik Agas kini menjadi suaminya. Mereka baru menikah 2 bulan yang lalu, dan setiap hari yang dilewati bersama Agas selalu terasa seperti hadiah. Dengan gerakan ringan, Dina turun dari ranjang, mengenakan daster sederhana, lalu menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Tangannya lincah memasak menu kesukaan Agas, nasi goreng spesial dengan telur mata sapi dan potongan sosis. Sambil memasak, Dina bersenandung kecil, hatinya tenang dan penuh cinta. Rumah tempat mereka tinggal merupakan rumah keluarga Agas. Sejak menikah, Agas memutuskan untuk membawa Dina tinggal bersama ibunya, karena ia anak satu-satunya, dan tak ingin ibunya merasa sendiri. Dina menerima itu tanpa banyak pertimbangan. Baginya, seorang istri harus bersedia beradaptasi, dan menjaga hubungan baik dengan mertua adalah bentuk bakti pada suami. "Dina, kamu udah bangun?" Suara berat Agas terdengar dari balik dapur. Dina menoleh sambil tersenyum. "Sudah, sayang. Aku lagi bikin sarapan. Kamu mau kopi pahit atau manis pagi ini?" Agas tertawa kecil lalu memeluk pinggang Dina dari belakang. "Yang manis, kayak kamu." Dina tersipu, matanya berbinar. Kebahagiaan kecil seperti ini cukup baginya. Ia tidak pernah menginginkan barang mewah atau liburan ke luar negeri. Cukup cinta yang tulus dan rumah tangga yang harmonis. Setelah sarapan, Agas bersiap ke kantor. Sebelum pergi, ia mengecup kening Dina dan berbisik, "Jaga dirimu ya, nanti sore aku pulang cepat. Kita nonton film di rumah." Dina mengangguk senang. Tapi setelah pintu tertutup dan langkah kaki Agas menghilang dari halaman, suasana rumah berubah drastis. "Ih, dasar menantu kampung. Nggak tahu malu. Rumah ini bukan cuma tempat tidur dan makan,
Tahu? Suara tinggi itu datang dari ruang tamu. Ya, Ibu Agas, Bu Erna, mertua Dina, akhirnya muncul dari kamarnya. Dina menelan ludah. Ia buru-buru membersihkan meja makan dan berusaha tak menanggapi. Ia tahu, hari-hari seperti ini adalah rutinitas baru dalam hidupnya. Ujian sabar yang tak pernah berhenti. Makanan sisa kemarin aja kamu panasin lagi buat aku. Kamu kira aku ini pemulung? Maaf, Bu, saya belum sempat belanja. Tadi saya masak buat Agas, tapi kalau Ibu mau, saya buatkan yang baru. Sudahlah, jangan sok baik kamu di hadapan aku. Aku tahu kamu sengaja cari muka di depan anakku. Dina menunduk dalam diam. Hatinya ngilu, tapi ia masih bisa menahannya. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Bu Erna hanya belum bisa menerima kehadirannya. Mungkin waktu akan meluluhkan hatinya. Namun seiring berjalannya hari, perlakuan itu semakin menjadi-jadi. Setiap kali Agas tak di rumah, Bu Erna akan menyindir, menghina, dan menyalahkan Dina atas segala hal. Tapi anehnya, di hadapan Agas, ia bisa menjadi mertua terbaik. Ia akan memasak bersama Dina, menanyakan kabar, dan bahkan memuji menantunya dengan manis. Dina hanya bisa menyimpan semuanya di dalam hati. Ia tak ingin membuat Agas tertekan atau kecewa dengan ibunya sendiri. Satu-satunya pelipur lara bagi Dina adalah Agas. Pria itu selalu memperlakukannya dengan penuh kasih. Dina merasa aman di sisinya. Ia percaya, cinta mereka cukup kuat untuk melewati semua cobaan ini. Ia hanya harus bersabar lebih lama, lebih dalam. Namun ia tak tahu bahwa badai sesungguhnya masih menunggu di tikungan waktu. Pagi itu, Dina baru saja selesai membersihkan ruang tamu. Tangannya masih memegang kemoceng ketika Bu Erna masuk dari halaman dengan wajah ketus. Udara di antara mereka terasa kaku, meski tidak ada kata yang diucapkan. Kenapa kamu gak nyapu teras? Daun-daun itu numpuk. Rumah ini jadi kayak kandang ayam gara-gara kamu. Dina menoleh cepat, menunduk. Maaf, Bu. Tadi saya mulai dari dalam dulu, habis ini saya langsung sapu terasnya. Alasan. Emang dasar kamu tuh malas. Anak petani mana bisa diajarin rapi. Bu Erna memotong, matanya menyala. Tak ada celah bagi Dina untuk menjelaskan. Apapun yang ia lakukan, selalu saja salah di mata ibu mertuanya. Dina menarik napas panjang. Ia berusaha mengontrol hatinya agar tidak meledak. Setiap kali ia merasa sesak, ia mengingat wajah Agas, suaminya yang begitu mencintainya. Ia yakin, jika ia bersabar cukup lama, semuanya akan membaik. Namun di dalam hatinya, sebuah luka mulai terbentuk. Luka yang tidak terlihat, tapi terus menganga sedikit demi sedikit setiap hari. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Dina bangun pagi, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan menghindari segala kemungkinan untuk membuat kesalahan di hadapan Bu Erna. Tapi tetap saja, ada saja yang salah. Satu waktu, hanya karena handuk Bu Erna tertukar dengan handuk tamu, wanita itu memaki Dina selama 2 jam tanpa henti. Tak hanya memaki, tetapi juga menuduh Dina sengaja ingin mempermalukannya. Dina hanya bisa menangis diam-diam di kamar mandi, menyembunyikan air matanya di balik suara keran yang mengalir. Namun di depan Agas semuanya berubah drastis. Bu, Dina itu rajin banget ya. Lihat deh, kamar aku rapi banget sekarang. Dulu mah berantakan mulu, kata Agas suatu malam saat makan malam bersama. Bu Erna tersenyum lebar, wajahnya seperti berubah 180 derajat. Iya dong, namanya juga menantu pilihan. Ibu udah lihat dari awal, Dina itu tipe istri yang rajin dan sabar. Dina hanya tersenyum kecil. Rasanya seperti menyaksikan pertunjukan teater dengan aktor ulung. Tapi ia tak menyanggah. Ia tidak mau memperkeruh suasana. Namun ada satu hal yang Agas tidak tahu. Ibu Agas sebenarnya sudah menyiapkan calon istri lain untuk Agas sebelum Agas menikah dengan Dina. Seorang wanita karier bernama Naila, anak dari rekan bisnis lama suaminya dulu. Naila cantik, mapan, dan dikenal sebagai wanita ambisius. Bu Erna sangat menyukainya. Dan ketika Agas memilih menikahi Dina, seorang gadis sederhana dari desa, Bu Erna merasa kehormatannya tercoreng. Ia merasa anaknya telah menjatuhkan martabat keluarga dengan memilih menantu tak sepadan.
Namun, karena tak bisa menolak pernikahan yang sudah sah dan disetujui Agas, Bu Erna memilih strategi lain, menghancurkan Dina perlahan dari dalam. Satu sore, Agas pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa sekotak kue untuk Dina, hadiah kecil untuk menyenangkan hati istrinya, yang ia tahu selalu bekerja keras. Tapi yang tak ia duga, ia menemukan Dina sedang duduk sendirian di dapur dengan wajah sembab dan mata merah. "Sayang?" Agas meletakkan kotak di atas meja dan segera mendekat. "Kamu kenapa? Nangis?" Dina tersentak kaget, buru-buru mengusap wajahnya. "Enggak kok, cuma tadi kena asap bawang aja." "Bawang jam segini?" Agas mengernyit, tapi ia memilih tidak mengejar. Dalam hatinya, Dina mulai ragu. Haruskah ia ceritakan semuanya pada Agas, tentang ibunya yang begitu kejam setiap hari? Tapi Dina terlalu takut jika Agas jadi membenci ibunya sendiri. Ia terlalu mencintai Agas untuk menjadi penyebab perpecahan di keluarganya. Malam itu, saat Agas sudah tertidur pulas, Dina berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Ada lingkaran gelap di bawah matanya. Pundaknya mulai membungkuk. Ia seperti melihat orang asing di balik pantulan itu. "Apa aku salah menikah?" bisiknya lirih. Tapi secepat itu pula ia menggeleng. Tidak, cinta ini tidak salah. Yang salah adalah keadaan. Dan ia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama lagi. Tapi satu hal yang tidak ia duga adalah rencana jahat Bu Erna yang sedang disusun diam-diam. Sebuah rencana keji yang akan menghantam pernikahan Dina dan Agas dan menguji keteguhan hatinya sebagai seorang istri. Dan hari itu akan segera tiba. Pagi itu, langit mendung menyelimuti kota. Dina bangun lebih awal dari biasanya karena mendengar suara batuk-batuk keras dari kamar Bu Erna. Ia segera menghampiri dan mendapati wanita paruh baya itu duduk di tepi ranjang, memegangi dada sambil terbatuk lemah. "Bu, ibu kenapa?" Dina panik, meletakkan tangan di punggung Bu Erna berusaha menenangkan. Dada ibu sesak, kayak ditekan. "Dina, ibu gak kuat." Tanpa pikir panjang, Dina segera membantu Bu Erna mengenakan kerudung dan jaket, lalu memanggil ojek online untuk membawanya ke rumah sakit. Ia bahkan tak sempat mencuci muka. Sepanjang perjalanan, Dina menggenggam tangan Bu Erna erat-erat, meski wanita itu nyaris tak membalas. Sesampainya di IGD, dokter langsung menangani Bu Erna. Dina duduk di luar, gelisah sambil menunggu kabar. Saat Agas datang terburu-buru, wajahnya langsung pucat. "Ibu kenapa?" tanyanya panik. Katanya dadanya sesak. "Tadi batuk-batuk parah," jawab Dina pelan. "Sekarang sedang ditangani." Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang periksa. "Pak Agas, Bu Dina, kondisi ibunya tidak berbahaya. Beliau hanya mengalami kecemasan berat dan gejala psikosomatik. Tekanan darahnya naik karena stres dan kelelahan." Dina dan Agas sama-sama menghela napas lega. "Tapi kami tetap sarankan ibu rawat jalan dan beristirahat penuh di rumah. Hindari emosi dan konflik," tambah dokter sebelum pergi. Namun begitu Bu Erna dibawa kembali ke rumah dan dibaringkan di kamar, wajahnya berubah. Ia kembali jadi dirinya yang dingin dan manipulatif. "Kalian lihat sendiri kan? Ibu sudah tua. Gak bisa diganggu dengan urusan-urusan yang bikin stres," katanya pelan namun tajam, memandang Dina. "Kalau ada yang bikin ibu sakit lagi, ya tanggung sendiri akibatnya." Agas memegang tangan ibunya. "Tenang Bu, Dina akan jaga ibu baik-baik." Dina hanya tersenyum kecil, walau dalam hati ia merasa seperti dijadikan kambing hitam. Namun ia tetap diam. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Dengan alasan harus istirahat total, Bu Erna tidak lagi mengerjakan apapun. Dina diminta merawat penuh dirinya, menyuapi, memijat, mengganti pakaian, bahkan memandikan. Padahal, kondisi fisiknya cukup kuat untuk melakukan sendiri sebagian besar aktivitas itu. Namun setiap kali Dina menyarankan agar ia bergerak agar cepat pulih, Bu Erna justru memutarbalikkan keadaan. "Kamu ini menantu atau pembantu kasar? Masa orang sakit disuruh-suruh?" Keluh Bu Erna kepada Agas ketika pria itu pulang dari kerja. Dan seperti biasanya Agas percaya saja. "Sayang, ibu butuh perhatian. Jangan terlalu keras sama beliau ya. Ibu sudah tua, kamu harus sabar," nasihat Agas malam itu, sambil mengelus bahu Dina.
Dina menahan tangis. Ia tidak ingin mengadu. Ia hanya ingin dicintai dan dihargai. Tapi rencana Bu Erna tak berhenti sampai di situ. Suatu sore, saat Dina sedang memasak di dapur, ponsel Bu Erna berdering. Dina mengangkat karena Bu Erna sedang di kamar mandi. "Halo, ini rumah Bu Erna." Suara wanita di seberang terdengar anggun dan tegas. "Ya, betul. Ini siapa ya?" "Saya Naila, rekan lama beliau. Bisa tolong sampaikan saya akan mampir besok sore?" Dina mengangguk pelan. "Baik, Mbak Naila." Setelah sambungan ditutup, perasaannya tak enak. Nama itu familiar. Bukankah Naila adalah wanita yang dulu pernah disebut-sebut oleh tetangga sebagai calon menantu impian Bu Erna? Keesokan harinya, benar saja. Naila datang dengan mobil mewah berwarna hitam dan penampilan yang nyaris sempurna. Tinggi, langsing, dan wangi. Bibirnya merah, langkahnya mantap. Bu Erna menyambut Naila dengan pelukan hangat. Mereka tertawa, bertukar cerita lama, sementara Dina hanya berdiri di dapur, sesekali mengintip dari celah tirai. "Agas pasti masih ingat kamu, Nay. Dulu kalian deket banget, ya kan? Kalau bukan karena dia buru-buru nikah sama si itu." Bu Erna melirik ke arah dapur. Dina mendengar semuanya, hatinya mencelos. Selama beberapa hari, Naila mulai sering datang. Ia berpura-pura hanya menjenguk Bu Erna, tapi jelas sekali ia punya maksud lain. Suatu hari, Dina melihat Naila duduk terlalu dekat dengan Agas di ruang tamu, tertawa dan menepuk bahunya. Dina mencoba bersabar, tapi luka itu terus menganga. Puncaknya, suatu malam, Bu Erna berkata, "Dina, kamu harus mikir baik-baik. Agas itu bukan tipe pria yang cocok hidup dengan kamu. Kamu nggak akan bisa berkembang di sini. Kamu cuma bikin dia terhambat. Coba kamu lihat Naila. Dia pintar, punya koneksi, dan selevel." "Bu, saya mencintai Agas, dan saya yakin dia juga mencintai saya," jawab Dina dengan suara bergetar. "Cinta?" Bu Erna mendengus. "Cinta bisa habis kalau kamu nggak punya kualitas. Dunia nggak bisa jalan hanya dengan cinta." Dina menangis malam itu. Namun saat Agas masuk ke kamar dan melihat wajah istrinya yang sembab, ia hanya memeluknya dan berkata, "Aku tahu ibu mungkin kasar, tapi dia sayang sama kamu dengan caranya sendiri. Tolong bersabar." Ya, Dina hanya mengangguk. Ia sudah lelah menjelaskan. Ia tak tahu bahwa skenario yang sedang dijalankan Bu Erna telah mencapai tahap akhir, menciptakan konflik yang akan memisahkan mereka berdua. Bu Erna bahkan menyewa seorang pengacara diam-diam, menyusun dokumen pengajuan cerai atas nama Agas, dan berencana mengajukannya ke pengadilan dengan menyatakan bahwa Dina sudah tidak mampu menjadi istri yang sepadan. Dan tak lama lagi, Dina akan dihadapkan pada kenyataan yang akan mengguncang jiwanya. Surat cerai yang tidak pernah ia bayangkan akan datang dari orang yang paling ia cintai. Beberapa hari setelah percakapan malam itu, Dina merasa ada sesuatu yang berubah dalam rumah tangga mereka. Agas mulai terlihat dingin, jarang lagi bertanya bagaimana harinya, dan lebih sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setiap kali Dina mencoba membicarakan masa depan, Agas hanya mengangguk pelan atau mengalihkan pembicaraan. Suatu sore, saat Dina sedang membersihkan meja makan, bel rumah berbunyi. Ia membuka pintu dan menemukan seorang pria paruh baya berdiri di depan rumah dengan setumpuk amplop di tangannya. "Permisi, Bu. Saya dari kantor pengacara Bu Erna. Ini ada surat untuk Pak Agas dan Ibu," katanya sambil menyerahkan amplop tersebut. Dina menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia segera mengunci pintu kembali dan duduk di sofa, membuka amplop dengan perasaan campur aduk. Surat itu berisi dokumen pengajuan cerai atas nama Agas, lengkap dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ketidakcocokan, ketidakseimbangan, dan kecurigaan atas kelakuan Dina yang dianggap merugikan kehormatan keluarga. Hatinya terasa seperti disayat. Bagaimana bisa orang yang ia cintai dan jaga selama ini mengizinkan ibunya membuat keputusan sebesar ini tanpa memberitahunya terlebih dahulu? Air mata mengalir deras, tapi ia berusaha mengendalikan diri. Dina tahu, menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Ia harus berjuang, harus membuktikan bahwa ia bukan sosok yang telah difitnah. Saat Agas pulang malam itu, Dina menunggu di ruang tamu dengan surat di tangan. "Agas, kenapa aku tidak tahu soal ini? Kenapa ibu melakukan ini tanpa memberitahumu?"
Agas menunduk, raut wajahnya campur aduk antara marah dan bingung. Dina, aku juga kaget. Ibu bilang ini demi kebaikan kita semua, tapi aku tidak setuju. Aku belum tanda tangan surat itu, dan aku akan bicarakan dengan pengacara. Dina mengangguk pelan. Aku ingin kau tahu, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan biarkan fitnah ini memisahkan kita. Agas tersenyum tipis. Kamu kuat, Dina. Aku akan selalu di sisimu. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Di balik layar, Bu Erna terus menggalakkan kampanye hitam terhadap Dina. Ia memanipulasi kata-kata dan perbuatan Dina, menyebarkan gosip bahwa Dina hanya mengejar harta dan jabatan Agas, bahwa ia tidak benar-benar mencintai anaknya, dan bahkan menyindir bahwa Dina tidak pantas menjadi menantu keluarga besar mereka. Dina merasakan tekanan luar biasa, dari keluarga Agas, dari lingkungan sosial mereka, bahkan dari sesama kerabat yang mulai menjaga jarak. Suatu sore, Dina menerima pesan singkat dari seorang kerabat. Kamu tahu, kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah menyerah. Ibu Agas memang tidak suka kamu. Mending lepaskan saja. Dina menghapus pesan itu tanpa membalas. Ia tahu ia harus tetap tegar, meski hatinya tersayat. Ia pun mulai mengumpulkan bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa segala tuduhan Bu Erna adalah fitnah belaka. Rekaman percakapan, bukti pengeluaran, saksi-saksi yang selama ini mengetahui kebaikan dan kesetiaannya. Dalam waktu singkat, Dina juga mulai mencari bantuan hukum yang benar-benar bisa dipercaya. Ia bertemu dengan seorang pengacara wanita yang memahami situasi pelik yang sedang ia hadapi. Bu Dina, kita akan hadapi ini dengan bukti. Jangan biarkan emosi menguasai. Kita harus bersiap menghadapi pengadilan dan membongkar kebohongan yang dibuat Bu Erna, kata pengacaranya dengan tegas. Hari-hari berlalu dengan perjuangan yang melelahkan. Dina menghadiri pertemuan dengan pengacara, mengumpulkan data, mendatangi saksi, dan yang paling berat, tetap menjaga hubungan dengan Agas, yang terkadang berubah-ubah sikapnya karena terombang-ambing oleh pengaruh ibunya. Namun di tengah semua itu ada satu hal yang tidak pernah berubah, cinta Dina kepada Agas. Ia percaya, kalau Agas memang mencintainya, ia tidak akan membiarkan ibunya merusak kebahagiaan mereka tanpa melawan. Suatu malam, ketika Dina hampir terpuruk, Agas datang menghampirinya. Ia menggenggam tangan Dina erat. Kamu tahu, Dina, aku sempat ragu. Tapi melihat bagaimana kamu berjuang, aku sadar kamu adalah wanita yang luar biasa. Aku minta maaf sudah sempat marah dan menyalahkanmu. Dina tersenyum, air mata haru jatuh di pipinya. Aku juga minta maaf jika aku terlalu keras. Aku hanya takut kehilanganmu. Kita akan jalani ini bersama, janji Agas. Mereka berpelukan erat, saling memberi kekuatan. Pertarungan mereka belum selesai, tapi mereka tahu mereka tidak sendiri. Dan kini, dengan tekad membara, Dina siap untuk membongkar segala kebusukan yang tersembunyi, menyingkap tabir fitnah, dan memperjuangkan cinta serta kehormatan yang selama ini telah direbut dari tangannya. Namun, perjuangan Dina ternyata lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Tidak hanya harus menghadapi Bu Erna yang licik, tapi juga harus berjuang melawan rasa ragu di hati Agas, yang terkadang masih dipengaruhi oleh ibunya. Hari-hari Dina semakin penuh tekanan. Setiap langkahnya diawasi dengan ketat oleh Bu Erna dan orang-orang yang loyal padanya. Bahkan di lingkungan sekitar rumah, gosip mulai berkembang liar. Dina mendengar bisikan-bisikan bahwa ia adalah wanita yang merebut Agas dari sosok yang lebih pantas, bahwa ia hanya memanfaatkan suaminya, dan bahwa keluarga besarnya pun tidak disukai. Suatu sore, saat Dina sedang menata bunga di teras rumah, tetangga sebelah datang menghampiri dengan ekspresi penuh curiga. Dina, aku dengar dari Bu Yuni, katanya kamu itu sombong dan tidak mau akur dengan keluarga Agas. Apa benar? Dina hanya tersenyum pahit, berusaha menahan amarah. Tidak benar, Bu. Saya hanya ingin menjaga keharmonisan keluarga, tapi sepertinya ada kesalahpahaman yang sengaja dibuat. Tetangga itu mengangguk pelan, namun matanya tetap penuh keraguan. Ya, siapa yang tidak ragu kalau sudah banyak cerita yang beredar? Situasi semakin rumit ketika Agas mulai menunjukkan perubahan sikap yang membingungkan. Kadang ia begitu lembut dan perhatian kepada Dina, tapi di lain waktu, tanpa alasan jelas, ia menjadi dingin dan menjauh,
Suatu malam, saat Dina dan Agas duduk di ruang tamu, Agas tiba-tiba bertanya dengan nada ragu. "Dina, kamu yakin kamu tidak menyembunyikan sesuatu dari aku? Aku mendapat kabar dari ibu, katanya ada hal-hal yang kamu lakukan tanpa memberitahuku." Dina terkejut mendengar itu. "Agas, aku tidak pernah menyembunyikan apapun. Semua yang kulakukan demi kita dan keluargamu." Namun Agas hanya menggeleng pelan. "Aku ingin percaya, tapi aku harus hati-hati." Ibu bilang, "Dia melihatmu bicara dengan pria lain di kantor." "Pria lain? Itu fitnah, Agas. Aku hanya berbicara dengan rekan kerja. Itu profesional. Kamu harus percaya padaku." Suara Dina mulai bergetar. Agas diam sesaat, kemudian menghela napas. "Aku harus bicara dengan ibu dulu. Aku akan cari tahu kebenarannya." Dina merasa hatinya hancur. Meski ia sudah berusaha sebaik mungkin, ia seperti terperangkap dalam jaring kebohongan yang dibuat Bu Erna. Hari-hari berikutnya, Dina semakin rajin mengumpulkan bukti dan saksi yang bisa membela dirinya. Ia bertemu dengan beberapa kolega Agas yang bersedia memberikan keterangan bahwa Dina selalu profesional dan tidak pernah bersikap tidak pantas. Namun di sisi lain, Bu Erna semakin agresif. Ia memanggil beberapa anggota keluarga besar untuk berbicara secara pribadi, menyebarkan cerita negatif tentang Dina, dan menanamkan keraguan dalam benak mereka. Pada sebuah acara keluarga yang diadakan di rumah Bu Erna, suasana menjadi sangat tegang. Beberapa kerabat mulai memperlihatkan sikap dingin kepada Dina. Bahkan ada yang menyindirnya secara halus di depan umum. Dina berusaha tersenyum dan tetap sopan, tapi hatinya terasa berat. Ia tahu ini adalah bagian dari strategi Bu Erna untuk menjatuhkan martabatnya. Ketika pulang malam itu, Dina menangis dalam sunyi. Ia merasakan betapa besarnya beban yang harus ia pikul, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai wanita yang terus-menerus dihina dan difitnah. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya tetap kuat. Keyakinannya bahwa kebenaran akan terungkap dan cintanya kepada Agas yang sejati akan selalu menang. Di sisi lain, Agas mulai merasa gelisah dengan situasi yang semakin pelik. Ia terombang-ambing antara rasa sayang pada Dina dan tekanan dari ibunya. Namun, ada suara kecil di dalam hatinya yang berkata bahwa ia harus mencari tahu sendiri kebenaran. Bukan hanya mempercayai kata-kata ibunya saja. Suatu malam, Agas duduk sendiri di balkon rumah, menatap langit yang gelap. Ia memikirkan semua yang terjadi dan merasa bingung sekaligus bersalah karena telah meragukan Dina. "Aku harus mencari tahu kebenaran," gumamnya dalam hati. Sementara itu, Dina menyiapkan langkah besar untuk menghadapi tantangan ini. Ia mengatur pertemuan dengan pengacaranya dan beberapa saksi yang bisa membantunya membersihkan nama baiknya. Dina sadar, ini bukan hanya tentang mempertahankan rumah tangga, tapi juga tentang harga diri dan kehormatan dirinya sebagai seorang wanita. Hari-hari yang penuh ketegangan ini menjadi titik balik bagi Dina. Ia tidak lagi hanya menjadi korban, tapi mulai berubah menjadi pejuang yang siap melawan segala ketidakadilan yang menimpanya. Malam itu, sebelum tidur, Dina berbisik pada dirinya sendiri. "Aku harus kuat, demi Agas, demi keluargaku, dan demi diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan kebohongan ini menang." Keesokan paginya, Dina segera menghubungi pengacaranya, Pak Yusuf, yang dikenal tegas dan berpengalaman dalam menangani kasus keluarga dan fitnah. Ia menceritakan dengan rinci semua kejadian, mulai dari hinaan dan caci maki Bu Erna, fitnah keracunan bubur, hingga sikap Agas yang mulai goyah percayaannya. Pak Yusuf mengangguk serius. "Dina, yang paling penting sekarang adalah mengumpulkan bukti-bukti kuat yang bisa memperlihatkan kebenaran. Tanpa itu, susah untuk membuktikan fitnah yang dibuat Ibu Agas." Dina menatap wajah pengacaranya penuh harap. "Aku sudah mulai mengumpulkan rekaman CCTV di rumah, bukti dari dokter yang merawat Ibu Agas, serta keterangan dari beberapa teman dan tetangga yang selama ini melihat bagaimana sikap Ibu Agas terhadapku." Pak Yusuf tersenyum kecil. "Bagus, itu langkah awal yang tepat. Kita harus siapkan semuanya sebaik mungkin. Aku juga akan bantu mengumpulkan dokumen lain yang bisa memperkuat kasusmu." Sementara itu, Dina tetap menjalankan tugasnya sebagai istri dan menyiapkan rumah dengan rapi, meskipun hatinya sering terasa seperti ditusuk oleh luka yang tidak terlihat. Ia menahan diri untuk tidak terpancing emosi,
karena tahu Agas masih membutuhkan waktu untuk yakin. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dina tidak hanya fokus pada bukti fisik, tapi juga mulai membuka ruang komunikasi dengan Agas secara perlahan. Ia mengundang Agas untuk berbicara dari hati ke hati, mencoba meredakan ketegangan yang selama ini ada di antara mereka. "Aku tahu ini sulit, Agas," ujar Dina dengan suara lembut suatu malam. "Tapi aku harap kamu mau mendengarkan aku tanpa prasangka." Agas menatap Dina dengan tatapan yang sulit dibaca. "Aku ingin percaya padamu, Dina. Tapi ibuku, dia ibu aku. Aku sulit membayangkan dia berbuat sejahat itu." Dina mengangguk memahami. "Aku mengerti, Agas. Tapi kamu juga harus ingat, aku adalah istrimu. Aku mencintaimu dan ingin membangun keluarga yang bahagia bersama. Kita harus mencari kebenaran bersama, bukan hanya mempercayai satu sisi saja." Mendengar itu, Agas mulai melunak. Ia merasakan ketulusan di balik kata-kata Dina dan mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu cepat menilai tanpa bukti. Di tengah upayanya, Dina juga menghadapi tekanan dari Bu Erna yang semakin tidak senang dengan langkah-langkah yang diambil menantunya. Bu Erna mulai menyebarkan rumor bahwa Dina sedang berusaha menguasai harta keluarga dan memisahkan Agas dari ibunya. Namun, Dina tidak peduli. Ia fokus pada satu tujuan: membuktikan bahwa ia adalah korban fitnah dan menjaga cinta yang sudah mereka bangun. Suatu hari, Dina mengatur pertemuan dengan dokter yang merawat Bu Erna di rumah sakit saat insiden muntah-muntah terjadi. Dokter itu memberikan keterangan resmi bahwa Bu Erna mengalami masalah kesehatan yang bukan disebabkan oleh makanan yang dibuat Dina. "Kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh," kata dokter dengan tegas. Tidak ada indikasi keracunan makanan dari bubur yang dibuat oleh Ibu Dina. Penyebab muntah-muntah adalah reaksi alergi dan stres yang dialami Bu Erna. Dina merasa lega. Dokumen keterangan dokter itu menjadi senjata penting untuk membersihkan namanya. Tak hanya itu, Dina juga berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari kamera pengawas di ruang makan
saat Bu Erna memakan bubur yang dibuatnya. Dalam rekaman itu jelas terlihat bahwa Bu Erna memakan bubur dengan santai, tanpa menunjukkan tanda-tanda keracunan sebelum tiba-tiba berpura-pura sakit. Ketika Dina menunjukkan bukti ini kepada Agas, matanya terbuka lebar. Ini jelas bukti bahwa ibu memfitnahmu, Dina. Agas terdiam sesaat, lalu menunduk penuh penyesalan. Aku minta maaf, Dina. Aku seharusnya tidak cepat percaya dan membentakmu. Aku terlalu membiarkan ibuku mempengaruhiku. Dina mengusap lembut tangan suaminya. Aku memaafkanmu, Agas. Tapi kita harus hadapi ini bersama, agar tidak ada yang terluka lagi. Dengan modal bukti-bukti kuat dan dukungan dari beberapa keluarga yang mulai melihat sikap Bu Erna yang sebenarnya, Dina mulai mengatur pertemuan keluarga besar yang akan menjadi momen penentuan. Di hari yang telah ditentukan, keluarga besar berkumpul di rumah Agas. Dina dengan tenang dan percaya diri membentangkan semua bukti di hadapan mereka. Ia menjelaskan secara rinci bagaimana Bu Erna selama ini merencanakan fitnah untuk memisahkan mereka. Suasana menjadi hening sejenak. Kemudian muncul suara-suara yang mendukung Dina, mengutuk tindakan Bu Erna yang tidak berperi kemanusiaan. Apa yang dilakukan ibu benar-benar tidak bisa dibenarkan, ujar salah seorang paman Agas dengan tegas. Sebagai wanita, kita seharusnya saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Bu Erna terdiam. Wajahnya memerah oleh malu dan amarah yang terpendam. Ia tahu posisinya telah runtuh dan seluruh keluarga menilai dirinya dengan pandangan yang berbeda. Dina menatap Bu Erna dengan mata yang penuh pengertian, tapi juga teguh. Aku tidak membenci ibu. Aku hanya ingin kita bisa hidup damai tanpa kebohongan dan permusuhan. Pertemuan itu menjadi titik balik yang mengubah segala sesuatunya. Keluarga besar mulai menerima Dina sebagai bagian dari mereka, dan Bu Erna pun mulai tersadar akan kesalahannya. Namun, perjalanan Dina belum selesai. Ia tahu, untuk membangun kembali kepercayaan dan kedamaian dalam keluarga, masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi kini, dengan dukungan Agas dan keluarga, Dina yakin masa depan yang cerah sedang menanti. Di pagi yang cerah itu, Dina duduk di ruang tamu bersama Agas, membicarakan langkah selanjutnya dengan serius. Agas, aku sudah membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tapi aku tidak mau ini hanya berhenti sampai di sini. Aku ingin kita membangun hubungan yang sehat, bukan hanya di antara kita berdua, tapi juga dengan ibu dan keluarga besar, ujar Dina sambil menatap mata suaminya dengan penuh tekad. Agas mengangguk pelan. Aku setuju, Dina. Aku pun ingin ibu kita bisa berubah, dan kita semua bisa hidup damai, tanpa ada lagi kebohongan dan luka. Dina menarik napas dalam-dalam. Aku tahu ini tidak akan mudah. Ibu sangat keras kepala dan kebiasaannya sudah tertanam lama. Tapi aku percaya, selama kita berusaha dengan hati dan sabar, perubahan itu mungkin. Agas tersenyum kecil. Kalau begitu kita mulai dari mana? Pertama, aku ingin kita buat suasana rumah menjadi tempat yang nyaman untuk ibu. Aku akan terus berusaha menunjukkan kebaikan, meskipun selama ini dia sudah menyakitiku. Aku yakin, lama-kelamaan, ibu akan merasa dihargai dan bisa membuka hatinya. Kata Dina mantap. Agas mengambil tangan Dina. Aku bangga padamu, Dina. Sikapmu yang mulia ini membuatku semakin mencintaimu. Hari-hari berikutnya, Dina menjalankan rencananya dengan tekun. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan yang disukai ibu mertua, walau sering ditolak. Ia tetap dengan sabar mengajak ibu mertua duduk bersama, bercerita ringan, tanpa membahas hal-hal berat yang bisa memicu pertengkaran. Meskipun Bu Erna masih menyimpan rasa curiga dan sering berkata sinis, Dina tetap sabar mendengarkan tanpa membalas. Ia tahu, untuk meruntuhkan tembok kebencian tidak bisa dengan kata-kata kasar, melainkan dengan tindakan yang konsisten dan ketulusan. Suatu sore, saat hujan turun dengan deras, Bu Erna terlihat lemah dan sendirian di ruang tamu. Dina yang kebetulan sedang membersihkan rumah, mendengar suara batuk pelan dari ruang itu. Ia segera menghampiri dan menawarkan teh hangat. "Ibu, tolong minum ini, supaya tidak tambah parah," kata Dina dengan lembut. Bu Erna menatap Dina lama, seolah sedang berjuang melawan rasa gengsi dan amarahnya. Namun, akhirnya ia mengambil cangkir teh itu dengan tangan gemetar.
Dina tersenyum dan duduk di samping ibu mertua. Aku tahu ibu masih marah dan kecewa, tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bisa hidup damai dan saling mengerti. Bu Erna terdiam lama. Air mata mulai menetes dari sudut matanya. Dina, aku terlalu keras padamu. Selama ini aku hanya takut kehilangan anakku, Agas. Aku takut kalau kau yang di sisinya nanti bukanlah orang yang baik. Dina menggenggam tangan Bu Erna erat-erat. Aku cinta Agas, dan aku juga mencintai ibu. Aku tidak akan pernah berusaha menyakitimu. Aku hanya ingin kita menjadi keluarga yang utuh dan bahagia. Tangisan Bu Erna semakin deras, dan untuk pertama kalinya, ia memeluk Dina erat-erat. Rasa sakit dan kebencian yang selama ini menyesakkan dada perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kehangatan dan pengertian yang tulus. Agas yang mendengar suara tangisan dari ruang tamu, segera mendekat. Ia melihat dua wanita yang dulu saling bermusuhan kini, saling berpelukan dengan penuh keikhlasan. Matanya berkaca-kaca, dan ia mengerti bahwa perjuangan Dina tidak sia-sia. Hari-hari selanjutnya, suasana di rumah mulai berubah. Bu Erna mulai menunjukkan sikap yang lebih ramah dan hangat kepada Dina. Ia juga mulai ikut membantu Dina mengurus rumah, meskipun masih dalam batas yang wajar. Dina pun merasa semakin percaya diri bahwa hubungan mereka bisa terus diperbaiki. Namun Dina sadar bahwa ujian belum sepenuhnya selesai. Ada kalanya Bu Erna masih terselip kata-kata tajam yang menunjukkan keraguan dan dendam lama. Dina tetap sabar dan terus mengingatkan dirinya bahwa perubahan adalah proses yang harus dijalani dengan ketulusan dan kasih sayang. Dalam kesempatan lain, Dina mengajak Agas dan Bu Erna makan malam bersama keluarga kecil mereka. Mereka duduk di meja makan dengan suasana yang hangat dan penuh canda tawa. Agas mengangkat gelasnya. Untuk keluarga kita, yang mulai menemukan jalan kebahagiaan bersama. Dina dan Bu Erna saling tersenyum dan mengangkat gelas mereka juga. Malam itu menjadi bukti bahwa meskipun perjalanan itu penuh liku, dengan ketulusan dan usaha bersama, mereka bisa mengatasi perbedaan dan membangun kembali ikatan keluarga yang kuat. Dina semakin yakin bahwa hatinya yang besar dan kesabarannya adalah kunci dari kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Hari demi hari, Dina semakin intens memantau setiap perilaku Bu Erna, tak hanya sebagai menantu, tapi juga sebagai seorang wanita yang memahami bahwa hubungan keluarga memerlukan keseimbangan antara memberi dan menerima. Dina tahu, pembalasan bukan berarti membalas dengan amarah, tapi menunjukkan kebaikan yang tulus hingga lawan berubah secara perlahan. Suatu sore, Dina menyiapkan makan malam spesial untuk keluarga kecilnya. Ia memasak masakan favorit Agas dan juga menyajikan hidangan kesukaan Bu Erna, meskipun wanita itu kadang menolak dengan alasan yang tidak jelas. Namun kali ini, ketika Bu Erna mencium aroma masakan itu, ada kilatan ragu-ragu di matanya. Mungkin, ia mulai merasakan keikhlasan yang tulus dari menantunya. Saat makan malam, Dina memulai percakapan ringan, mengajak Bu Erna mengingat kembali masa lalu. Ibu, aku tahu kita pernah melalui masa-masa sulit, tapi aku ingin kita semua bisa melupakan yang buruk dan mulai membuka lembaran baru. Bu Erna menatap Dina lama, kemudian mengangguk perlahan. Aku pun ingin seperti itu, Dina. Mungkin selama ini aku terlalu keras dan egois. Aku tidak ingin kehilangan Agas dan kalian berdua. Agas tersenyum lega dan menggenggam tangan Dina. Aku juga ingin kita menjadi keluarga yang utuh. Ibu, aku minta maaf jika selama ini aku tidak cukup membela Dina. Malam itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Dina merasa hatinya dipenuhi harapan baru, tapi ia juga tahu, perubahan sejati memerlukan waktu dan kesabaran. Namun tidak lama setelah itu, terdengar kabar dari keluarga besar bahwa beberapa anggota keluarga mulai mempertanyakan perubahan sikap Bu Erna. Ada yang menyindir bahwa Dina berhasil membeli hati ibu mertua dengan kepura-puraan. Dina mendengar kabar itu dengan tenang. Ia tahu, dalam proses memperbaiki hubungan, tidak semua orang bisa langsung mengerti dan menerima perubahan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melakukan pembalasan yang lebih elegan, bukan dengan balas dendam yang menyakitkan, tapi dengan tindakan yang membuktikan ketulusannya dan membuka mata banyak pihak. Dina mulai aktif mengundang keluarga besar ke rumah untuk makan bersama,
dan berkumpul dalam suasana yang hangat dan penuh cinta. Ia juga membantu mengurus acara keluarga dan memberikan perhatian kepada semua anggota, termasuk yang dulu sering menghindarinya. Pada suatu acara kumpul keluarga besar, Dina dengan tenang dan tegas membicarakan tentang pentingnya saling menghargai dan memahami peran satu sama lain, terutama sebagai wanita dan anggota keluarga. Ia menyampaikan pengalamannya secara terbuka, tanpa menyalahkan siapapun, melainkan sebagai pelajaran untuk semua. Aku percaya, sesama wanita kita harus saling mendukung dan mengerti keadaan satu sama lain. Tidak ada yang sempurna, tapi dengan saling menghormati, kita bisa membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Ujar Dina dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Keluarga besar yang mendengarkan kata-kata Dina mulai menyadari betapa selama ini mereka terlalu cepat menghakimi dan mencurigai niat baiknya. Mereka pun mulai berpikir ulang tentang sikap mereka terhadap Dina dan Bu Erna. Tak lama kemudian, Bu Erna yang awalnya kerap menyindir dan mencaci kini mulai berubah menjadi lebih ramah dan terbuka. Ia juga mulai menunjukkan rasa hormat yang tulus kepada Dina dan orang lain. Dina merasakan kemenangan yang bukan hanya dari sisi pribadi, tapi juga untuk keluarga besar yang akhirnya bisa saling menerima dan menghargai. Meski pembalasan ini tidak membawa sakit hati atau dendam, Dina tahu bahwa proses ini adalah kemenangan sejati, mengalahkan kebencian dengan kasih sayang, dan mengubah permusuhan menjadi kedamaian. Meski pembalasan dengan kasih sayang yang dilakukan Dina mulai menunjukkan hasil, bukan berarti jalan yang harus dilaluinya menjadi lebih mudah. Sebaliknya, saat keluarga besar mulai berubah sikap, Bu Erna justru semakin gelisah dan merasa kehilangan kendali atas Agas dan keluarganya. Rasa malu dan kebanggaan yang dulu menutup hatinya kini beralih menjadi kebencian yang lebih tersembunyi. Suatu pagi yang cerah, saat Dina tengah menyiapkan sarapan untuk keluarganya, terdengar ketukan pintu yang cukup keras. Saat Dina membuka pintu, di sana berdiri Bu Erna dengan wajah yang agak pucat tapi penuh ketegasan. "Dina," suara Bu Erna terdengar berat. "Kita perlu bicara, berdua saja." Dina mengangguk pelan, mengizinkan Bu Erna masuk ke ruang tamu. Ada ketegangan di udara yang terasa berat. "Apa yang Ibu butuhkan?" tanya Dina dengan hati-hati. Bu Erna duduk, menatap Dina dengan mata yang sulit dibaca. "Aku ingin jujur. Selama ini aku melakukan banyak kesalahan. Aku menaruh curiga dan memfitnahmu tanpa alasan. Aku takut kehilangan Agas, dan aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaanku dengan cara yang benar." Dina mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya bergolak antara luka lama dan keinginan untuk memaafkan. "Ibu, aku mengerti. Aku juga pernah merasa tersakiti, tapi aku memilih untuk berbuat baik. Karena aku percaya kita semua bisa berubah." Perlahan, suasana menjadi lebih hangat. Bu Erna mulai membuka diri tentang segala rasa takut dan ketidakpastian yang selama ini membelenggunya. Ia mengaku bahwa kesepian dan tekanan sebagai ibu seorang pria sukses membuatnya berbuat berlebihan demi menjaga keluarganya. Disinilah pembalasan hati Dina mencapai puncaknya. Dengan kelembutan dan ketegasan, Dina tidak hanya membela dirinya, tetapi juga mengajak Bu Erna untuk memperbaiki hubungan yang sudah hampir hancur. Mereka berbicara lama, meruntuhkan tembok kesalahpahaman yang selama ini memisahkan. Sementara itu, Agas yang melihat perubahan ini merasa bangga pada istrinya. Ia tahu bahwa tanpa keteguhan hati Dina, keluarganya mungkin tidak akan pernah menemukan kedamaian. Ia pun berjanji akan selalu berada di samping Dina dan ibunya, membangun jembatan cinta yang selama ini rapuh. Keesokan harinya, dalam sebuah pertemuan keluarga besar, Dina dengan berani membongkar segala kebusukan dan fitnah yang pernah dilemparkan Bu Erna terhadapnya. Namun, kali ini ia melakukannya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membuka mata semua orang tentang pentingnya kejujuran dan rasa saling menghormati. Keluarga besar terdiam, merasa tercengang sekaligus malu atas apa yang telah terjadi. Mereka mulai menyadari betapa Dina selama ini bersikap mulia, bahkan ketika ia disakiti. Suasana pun berubah menjadi dukungan dan pengertian, bukan lagi pertentangan dan prasangka. Bu Erna, yang merasa sangat malu, menangis dan memohon maaf kepada Dina di hadapan semua orang. Ia mengakui bahwa sikapnya selama ini tidak pantas,
dan berjanji untuk berubah menjadi ibu mertua yang lebih baik. Dina menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada. Ia yakin bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk berubah dan diperbaiki. Dengan hati yang penuh kasih, ia memeluk Bu Erna dan berkata, "Kita semua adalah keluarga, dan keluarga itu harus saling menyayangi, bukan menyakiti." Hari itu menjadi awal yang baru. Keluarga mereka kini mulai bangkit dari masa lalu yang kelam menuju masa depan yang lebih cerah. Dina dan Bu Erna menjalin hubungan yang semakin erat, dipenuhi dengan pengertian dan cinta. Namun, perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, tapi Dina yakin dengan kekuatan cinta dan ketulusan hati, semua rintangan bisa dilalui bersama. Hari itu menjadi awal yang baru. Keluarga mereka kini mulai bangkit dari masa lalu yang kelam menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, tidak semua orang mampu menerima perubahan ini dengan mudah. Bu Erna, yang selama ini menjadi pusat konflik, mulai merasakan kehancuran yang dalam dari dalam dirinya sendiri. Setelah pertemuan keluarga besar yang penuh pengakuan dan air mata, Bu Erna kembali ke kamar dengan hati yang berat. Ia duduk termenung, menatap kosong ke arah jendela yang memperlihatkan sinar mentari pagi yang hangat. Namun, sinar itu tak mampu mengusir kelam yang membelit pikirannya. Ia merasa malu, kehilangan harga diri, dan terpuruk karena kesalahan yang telah diperbuat. Kehancuran itu tidak hanya terjadi di hatinya, tapi juga mulai mempengaruhi hubungan Bu Erna dengan anggota keluarga lain yang dulu menjadi tempatnya bersandar. Mereka mulai menjaga jarak, seolah tak lagi percaya pada sosok wanita yang selama ini mereka hormati. Bu Erna merasa seperti terasing dalam rumah sendiri. Di sisi lain, Agas yang awalnya geram dengan perbuatan ibunya, kini merasa terbebani dengan suasana rumah yang berubah menjadi tegang dan penuh ketegangan. Ia bingung antara rasa sayang pada ibunya dan rasa hormat pada istrinya. Agas semakin sadar bahwa masalah keluarga ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan amarah dan tuduhan. Dina, yang tetap menjadi penyejuk di tengah badai, terus berusaha menjalin komunikasi dengan Bu Erna. Ia tahu bahwa perubahan hati Bu Erna tidak akan terjadi dalam semalam. Kesabaran dan ketulusan menjadi senjata utama Dina untuk membuka pintu maaf dan pengertian. Namun Bu Erna yang terluka dan penuh rasa malu, memilih untuk menjauh. Ia memutuskan pergi dari rumah, mencari tempat berlindung agar bisa merenung dan memulihkan diri. Ia menginap di sebuah penginapan kecil, jauh dari hiruk-pikuk keluarga besarnya. Kabar kepergian Bu Erna membuat Agas merasa cemas dan bingung. Ia tahu ibunya butuh waktu, tapi ia juga merasa bertanggung jawab sebagai anak untuk membawanya pulang. Namun, kemarahan dan kecewa masih menguasai hatinya sehingga ia belum bergerak cepat. Dina, dengan kebijaksanaannya, berusaha menenangkan suaminya. "Agas, ibu memang butuh waktu untuk sendiri. Tapi kita harus tetap menunjukkan bahwa kita peduli dan ingin dia pulang. Kita harus memberi dia ruang, tapi jangan biarkan dia merasa sendirian." Ucapan Dina menyentuh hati Agas. Ia mulai menyadari bahwa permasalahan ini harus diselesaikan dengan kasih sayang, bukan kekerasan hati. Agas pun memutuskan untuk mencari ibunya, membawa pulang Bu Erna, dan memulai babak baru dalam hidup mereka sebagai keluarga yang lebih utuh. Di penginapan, Bu Erna merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menangis, meratapi kesalahannya, dan betapa ia telah menyakiti orang yang selama ini dicintainya. Dalam kesendirian itu, ia mulai belajar untuk menerima kesalahan dan membuka hati untuk memulai perubahan. Pada akhirnya, Bu Erna menghubungi Agas dan Dina, mengungkapkan penyesalan yang dalam dan keinginannya untuk kembali dan memperbaiki hubungan. Ia meminta maaf atas segala luka yang telah ia sebabkan, dan berjanji untuk menjadi ibu mertua yang lebih baik dan pengertian. Dina, yang mendengar kabar itu dengan penuh haru, segera memberitahu Agas. Keduanya merasa lega dan penuh harapan. Mereka bersiap menyambut kembalinya Bu Erna ke rumah dengan tangan terbuka dan hati yang penuh pengampunan. Hari pulang Bu Erna menjadi momen yang sangat emosional. Ia menangis dalam pelukan Dina, meminta maaf, dan mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan kebaikan hati menantunya.
Agas pun merasa bangga pada istrinya yang telah mampu membawa perubahan dalam keluarga mereka. Keluarga mereka pun perlahan membangun kembali kehangatan dan kebahagiaan yang sempat hilang. Meskipun masa lalu tetap menjadi pelajaran berharga, kini mereka melangkah maju dengan semangat baru dan cinta yang lebih kuat. Namun, perjalanan mereka masih panjang. Tantangan akan selalu ada, tapi dengan hati yang terbuka dan rasa saling menghormati, Dina, Agas, dan Bu Erna siap menghadapi masa depan bersama, membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Keluarga mereka pun perlahan membangun kembali kehangatan dan kebahagiaan yang sempat hilang. Meskipun masa lalu tetap menjadi pelajaran berharga, kini mereka melangkah maju dengan semangat baru dan cinta yang lebih kuat. Namun, di balik upaya rekonsiliasi ini, kenyataan pahit tentang kehancuran yang dialami Bu Erna mulai terbuka lebar, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Setelah kembali ke rumah, Bu Erna mencoba menjalani hari-harinya dengan sikap yang lebih rendah hati. Ia berusaha memperbaiki kesalahannya dengan Dina dan Agas, mulai menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Dina, dengan hati yang lapang, menerima perubahan tersebut dengan penuh pengertian, meski bekas luka batin masih terasa dalam dirinya. Namun, dampak dari fitnah dan kebusukan Bu Erna tidak hanya menghancurkan hubungan keluarganya secara emosional, tapi juga mempengaruhi reputasi sosialnya. Keluarga besar dan lingkungan sekitar yang mengetahui kejadian itu mulai memperbincangkan tindakan Bu Erna dengan pandangan sinis. Wanita yang dulu dianggap sebagai sosok kuat dan terhormat kini menjadi bahan gunjingan dan celaan. Beberapa kerabat jauh bahkan mulai menarik diri dari pergaulan dengan Bu Erna, sementara tetangga dan kenalan menghindari kontak dengannya. Hal ini semakin memperburuk keadaan mental Bu Erna yang sudah diliputi rasa malu dan penyesalan. Ia merasa seperti terperangkap dalam kesepian dan kehancuran yang tak berujung. Agas pun merasakan tekanan yang sama. Ia harus menanggung beban ganda sebagai anak yang mencintai ibunya, sekaligus sebagai suami yang membela istrinya. Di tempat kerja, beberapa rekan bisnis